Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin melakukan kegiatan podcast dengan tema pengangguran. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darion. Teman-teman saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Nahmatul Hasanah. Saya Yesa Asra. Saya Gita Marcella. Saya Hanun Zalfanuriza. Terima kasih dan saksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik bareng aku Hanun Zalfanuriza. Hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang lagi marak banget dibahas di Indonesia, yaitu tentang pengangguran. Hari ini kita bersama dua teman kita nih yang bakal kita ajakin chit-chat. Kita kenalan dulu, Yesha. Halo, aku Yesha. Dan juga Sela. Halo, aku Sheila. Oke, apa kabarnya nih hari ini teman-teman semuanya? So far so good sih, walaupun sekarang musim hujan kali ya, jadi kayak agak-agak nggak enak gitu badannya. Betul banget tuh, aku juga lagi kayak kurang enak badan, bindeng dikit lah ya. Pilek gitu ya. Iya, cuaca banget. Tapi oke. Oke, kalau kabarnya oke-oke aja nih, gimana sama kesibukannya nih akhir ini? Karena hari ini tuh minggu-minggu UAS, jadi lumayan agak hektik dan agak pusing banget, banyak banget karena kan ya UAS-UASnya gitu. Tapi udah terlewatkan ya. Wah, begitu. udah, alhamdulillah. Ya, mungkin karena udah terlewatkan, jadi kayak bingung juga nih, bentar lagi libur panjang. Libur sampai 3 bulan. Oh my Kita ngapain ya kira-kira? Jadi pengangguran. Betul banget. Sangat relate ya sama topik kita hari ini tentang pengangguran. Nah, ngomongin soal pengangguran, sebelum kita bahas tentang pengangguran lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi nih ya, kira-kira kalian punya nggak sih pengalaman soal seputar pengangguran nih, atau dari kenalan-kenalan kalian, atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin soal pengangguran ini? Gimana? Kalau dari aku sih, aku punya saudara nih yang dia tuh bukan baru juga sih, dia lulus SMA dan dia belum kerja gitu. Padahal kan kalau emang mau bekerja, atau masuk SMK nih, nah udah di SMA, jadi dia belum punya skill atau belum punya pengalaman yang lebih, jadi ya masih menganggur sampai sekarang gitu. Oke, kalau Yesha sendiri gimana tuh? Kalau aku punya salah satu keluarga terdekat, dia lulusan kampus yang lumayan terkenal dan ternama dengan jurusan yang menurut aku juga prospek kerjanya tuh lumayan besar gitu kan. Tapi setelah lulus 2 tahun tuh dia udah nggak dapat, belum dapat pekerjaan, masih menganggur sampai sekarang gitu. Oke, berarti coba aku nanya, yang personal ya? Iya, boleh. Gen Z bukan ya? Gen Z, udah Gen Z. Nah, Gen Z, pas banget nih, maksudnya. aku baru banget baca data berita yang katanya tuh pengangguran zaman sekarang tuh banyak didominasi sama Gen Z nih. Kira-kira itu benar nggak sih, dan apa sih faktor yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi menurut kalian dulu deh? Aku Dari nih, ya, oke, dari kalau Sela. aku sih, aku juga pernah baca juga rata-rata gaji atau upah di Indonesia nih 3 jutaan. Mungkin sedangkan Gen Z tuh berharapnya 4-5 juta karena mungkin lifestyle mereka yang juga zaman sekarang kan parah banget Yang this kan. economy gitu kan, Iya. yang semuanya tuh menurut aku tuh serba mahal, kayak misalkan kopi mahal banget ya sekarang. Terus udah gitu kan bahan pangan itu juga tahun ini tuh akhirnya naik, bener-bener naik banget, kayak cabai, beras, telur, ayam tuh naik gitu. Bener sih, makanya sekarang ini daya beli kayaknya lagi rendah ya. Bener. Bener sih. Nah, coba kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih tentang pengangguran ini. Menurut kalian nih, ngomongin soal pekerjaan gitu ya, apa sih bedanya pekerjaan di zaman dulu? Tadi kan kita ngomongin gaji kan, apa bedanya pekerjaan zaman dulu sama zaman sekarang? Yang bikin Gen Z ini kayaknya jadi pengangguran paling tinggi gitu, paling besar di Indonesia ya. Ya ini karena zaman juga kali, sekarang tuh banyak digitalisasi, atau digitalisasi itu masuk ke sektor-sektor yang emang banyak gitu lah, tergantikan oleh digitalisasi ini. Kayak gimana contohnya? Nah bener juga, kayak akhir ini tuh banyak banget perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya karena tergantikan oleh mesin atau berteknologi AI seperti itu. Jadi menurut aku ya, karena manusia sekarang lebih digantikan oleh AI atau mesin, itu tuh jadinya pengangguran tuh meningkat
seperti itu sih. Iya, mungkin ada syaratnya juga ya. Bener. Sekarang ada syarat masuk pengen Syarat kerja tuh iya susah ya, jadi soalnya. kayak misalkan maksimal tuh 25 tahun. Iya, Dan menurut aku bener. kayak dengan usia 25 tahun itu tuh menurut aku tuh Pengalamannya pengalamannya belum banyak. sebanyak itu Iya. gitu. Kayak penampilan juga sekarang tuh Benar. aku pas baca itu penampilan di salah satu Syarat-syarat, iya, Itu syarat-syarat tuh masuk bisa perusahaan. banget sih. Benar. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal digitalisasi ya, PHK di mana-mana. Kalau misalnya di teori ilmu ekonomi yang kita ngomongin di kelas nih, kita kan belajar ya Betul, tentang betul, ilmu betul. ekonomi nih. Itu salah satu masuk ke dalam teori pengangguran. Pengangguran apa ya tadi? Pengangguran struktural. Pengangguran Jadi, iya, struktural. jadi Struktural, ya, pengangguran yang tergantikan oleh teknologi AI. Oke, benar sih. Dan tadi kan kita ngomongin soal kelas ya, tentang kita belajar di kelas. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri nih, seberapa besar pengaruh pendidikan dan juga pengalaman kerja dalam mencari pekerjaan? Menurut aku ya, dengan kita berorganisasi atau mencari pengalaman itu sangat amat penting untuk prospek kerja kita tuh ke depannya. Misalkan nih kayak kita ikut event-event di luar, atau misalkan kayak volunteer yang di luar kampus, acara-acara kayak gitu, itu menurut aku tuh sangat amat penting buat pengalaman kita juga gitu. Jadi ada skill yang Iya, dapat, benar. menambah skill yang bisa dipakai buat pekerjaan nantinya gitu. Oke, itu benar sih ya. Dan kalian kan Gen Z nih ya. Ngomongin soal Gen Z, gimana menurut kalian dampak pengangguran ini bagi kegiatan sosial kita gitu, sebagai salah satu warga masyarakat juga ya Gen Z ya? Iya. Itu gimana sih dampaknya bagi kehidupan Kalau sosial? yang aku mungkin karena banyaknya pengangguran mungkin bakal ada itu kriminalitas yang disayangkan, kayak misalkan nyopet, rampok dan lain-lain. Itu tuh sangat banyak dirugikan banget di masyarakat ini. Iya, dan juga kalau misalkan kan penganggurannya tidak ada pemasukan dong, sudah pasti, dan itu akan menimbulkan kemiskinan, dan banyak yang nikah muda, Oh iya, sayang banget ya. dan akhirnya anak-anaknya mereka terlantar atau Terlantar. disuruh untuk kayak Untuk mencari bekerja. pekerjaan. Iya, padahal masih kecil dan Masih belum kecil. belum umur yang pas untuk mencari pekerjaan gitu. Usia produktif kerja Iya, juga bener kan. banget, bener banget kayak Dan gitu sih. kesejahteraan masyarakat juga Iya, ya. ketimpangan sosial juga jadi ya makin Wah. ada dan makin kelihatan gitu. Benar. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali ya Iya. pengangguran ini terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita udah tahu kehidupan sosial dan ekonomi ini bisa sangat dipengaruhi gitu ya oleh pengangguran, menurut kalian nih solusi apa yang harusnya diterapkan untuk mengurangi nih masalah pengangguran ini? Kalau menurut aku ya, untuk para pengangguran atau yang belum mendapatkan pekerjaan, kalian harus banget meningkatin skill kalian. Kalian ikut pelatihan yang memungkinkan untuk kayak skill kalian tuh bertambah gitu kan. Jadi akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat gaji yang lumayan gitu. Mungkin dari pelatihan itu gimana bisa cari atau ada ya, mungkin pemerintah juga bisa mengadakan Iya, pelatihan benar, atau benar. menambah kelas-kelas vokasional untuk menambah skill kita juga sebagai pengangguran atau yang lagi menganggur gitu. Iya. Oke, iya sih benar sih ya. Dan ini mungkin aku mau nanya lagi ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, last question dari aku ya mungkin ya. Buat dari kalian nih, buat para teman-teman yang lagi cari kerja di luar sana, pesan apa yang ingin kalian sampaikan nih kepada mereka biar semangat juang untuk mencari pekerjaan, untuk menghidupi kehidupan mereka masing-masing ini nggak pudar gitu, semangatnya tetap ada. Nah, kalau dari aku ya, kalian harus tetap semangat untuk mencari pekerjaan in this economy gitu kan. Ya walaupun susah tapi harus tetap coba, dan jangan menyerah aja sih menurut aku. Ya betul. Tambah lagi harus nambahin skill juga. Benar. Kalian sambil cari-cari pekerjaan, sambil nambah-nambah skill juga buat nanti di pekerjaan nantinya gitu sih menurut aku. Oke, benar banget buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang buat cari pekerjaan. Jangan lupa kalau misalnya apa yang kalian sedang jalani ini adalah salah satu proses yang nantinya akan membuahkan hasil teman-teman. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat terus. Dari kita itu aja. Mungkin terima kasih banyak nih buat Yesha dan juga Sela ya yang udah meluangkan waktunya buat chit-chat bareng aku di Bincang Asik hari ini. Nah, sebagai penutup ya, buat teman-teman jangan lupa juga buat
share dan juga like dan juga Komen.